Halo, para penonton semua, semoga kalian sehat dan sukses selalu. Selamat jumpa di channel Afgan Film, yang akan menyajikan alur cerita film Bedazzled. Film ini dibintangi oleh Brendan Fraser sebagai Elliot Richard, yang bekerja sebagai pegawai perusahaan komputer. Elliot naksir seorang gadis, bernama Alison Gardner, yang diperankan oleh Frances O'Connor. Hi. Hi. Do I know you? Pada suatu malam di bar, Elliot tak sengaja bertemu teman-teman kantornya, yang sebenarnya tak ingin Elliot bergabung. Pada kesempatan itu pula, gak sengaja bertemu Alison. Lalu, teman-teman Elliot menantang keberanian Elliot apakah Elliot berani ngajak ngobrol Alison. Lalu Elliot pun dengan penuh percaya diri, berusaha menyapa Alison. I'm sorry, I don't... Ternyata Elliot dicuekin Alison, dan teman-teman Elliot pun menertawakannya. Saat dalam keputusasaan itulah, datang seorang wanita cantik yang mengajak Elliot berteman, yang pada akhirnya mengaku sebagai iblis. Who are you? I'm the devil. Iblis mengatakan bahwa dia bisa mengabulkan semua permintaan, karena menganggap sebagai lelucon. Akhirnya Elliot minta hamburger dan coke, dan tentu saja mudah bagi iblis. Wish I had a Big Mac and a large Coke. Iblis mengantar Elliot membeli hamburger dan coke di toko. Kalau cuma beli hamburger sendiri, Elliot juga bisa. Elliot gak percaya kalau wanita itu adalah iblis. It's true! You really are the devil! Lalu, iblis pun menawarkan Elliot untuk tanda tangan kontrak, yang isinya adalah bahwa iblis akan mengabulkan 7 permohonan Elliot. Namun, setelah permohonan terakhir selesai, maka Elliot harus menyerahkan jiwanya kepada iblis. I, Elliot Richards, hereafter known as the Damned. Tadinya Elliot menolak, namun iblis menggunakan bayangan Alison untuk menggoda Elliot. Akhirnya, karena rasa cintanya kepada Alison sangat mendalam dan Elliot ingin memiliki Alison, maka akhirnya Elliot tanda tangan kontrak perjanjian dengan iblis. Selanjutnya, iblis menyuruh Elliot untuk pijit angka 6, 6, 6 pada pajer jika Elliot ingin gonta-ganti permohonan. Permohonan yang pertama Elliot adalah hamburger tadi, ternyata masuk hitungan iblis. Jadi, sekarang permohonan Elliot yang kedua, adalah ingin menikah dengan Alison, dan ingin menjadi orang kaya, serta berkuasa. Enjoy. Kini, iblis menjadikan Elliot telah menikah dengan Alison, dia juga menjadi orang kaya, yang memiliki rumah mewah dan harta berlimpah lainnya, serta anak buah yang banyak. Namun, ternyata iblis memang licik, walaupun Alison jadi istri Elliot, tapi dijadikannya Alison tidak setia. Alison malah selingkuh dengan Raul, guru les privat bahasa Inggrisnya. Elliot pun kecewa, dan marah. Sí, creo que es eso. Elliot baru sadar, ternyata, iblis menjadikan dirinya sebagai bandar narkoba. Dan dia juga baru menyadari, bahwa Raul pun mengkhianatinya, dan mencoba membunuhnya. Demi mengambil alih bisnis narkobanya serta merebut Alison. Narcotraficante colombiano. Creo que llegó el tiempo del cambio. Raul berusaha membunuh Elliot dengan menembakinya. Namun, Elliot berhasil melarikan diri menaiki helikopter. Dalam keadaan bahaya bergelantungan di helikopter, Elliot segera mengambil pagernya, dan berusaha untuk menekan angka 666.
Namun, belum sempat ditekan, tidak sengaja pagernya terjatuh. Beruntung Elliot berhasil meraih kembali pagernya, dan dapat menekan angka 666. You turned me into a drug dealer. They almost killed me. Akhirnya, Elliot minta ganti permintaan kepada iblis. Kali ini, dia ingin menjadi pria yang paling sensitif di dunia. Dan gak mau ketipu iblis lagi. Kali ini, Elliot ingin agar menjadikan Allison benar-benar mencintainya. What do I know? Feelings. I love you so very much. I love you too. Kini Elliot menjelma menjadi pria yang paling sensitif dan emosional. How wonderful my fair one's face. Namun, malang nasib Elliot, saat dia berdua di pantai bersama Allison, dia diganggu sekelompok laki-laki berandal. You know, I had a feeling that you were gonna... Mereka terus mengganggu Elliot, dan menggoda serta merayu Allison untuk ikut bersama mereka. You wanna get a beer? Sure. Walaupun telah menjadi pria paling sensitif, dan Allison mencintai Elliot. Akhirnya Allison jenuh juga, dan memilih pergi dengan laki-laki lain yang dinilai lebih jantan. Thank you. Let's get out of here. Allison! Wait! Elliot menangis, tidak dapat menahan kepergian Allison. Elliot kembali mengambil pagernya, dan menekan angka 666 untuk mengganti permohonan yang baru. Oh, Elliot, get out of there, you silly boy. Karena kesal pernah dibully, sekarang Elliot minta punya tubuh tinggi besar, punya penampilan yang atletis. Serta memiliki banyak penggemar dan memiliki penghasilan yang tinggi. Elliot meminta iblis, untuk menjadikan dirinya sebagai atlet basket profesional. Michael Jordan. Yeah! Kini, Elliot telah menjadi atlet basket profesional yang memiliki banyak penggemar. Termasuk Allison, yang kini telah menjadi seorang reporter majalah olahraga. Elliot. Hi, Allison Gardner. Allison menemui Elliot di ruang ganti pakaian. Sebagai seorang reporter majalah olahraga, Allison meminta Elliot sebuah wawancara eksklusif. Sporting News. Allison sangat mengagumi tubuh Elliot yang atletis dan besar, hingga menunggu Elliot berganti pakaian. I should get dressed. I can't wait. Namun, apa yang terjadi? Ketika Elliot membuka pakaian, Oh my god. ternyata Allison kecewa, karena Elliot tak sebesar dan sepanjang harapannya. Ternyata iblis memang pandai membuat Elliot kecewa. Di balik tubuh yang besar, iblis memberikan Elliot barang yang sangat pendek dan kecil. Damn! Oh, heck! Oh. Akhirnya, Allison pun membatalkan rencana wawancaranya dengan Elliot, dan pamit pergi meninggalkan Elliot. So long. Oh. What the hell? Elliot benar-benar kesal kepada iblis yang telah mempermainkannya. Oh, damn the devil! Lalu, Elliot pun mengambil pagernya supaya bisa mengganti ke permohonan berikutnya. Duh. Permintaan Elliot kelima, ingin tampan, pandai bicara, terkenal. Allison jatuh cinta. Dan tidak lupa, Elliot juga meminta kepada iblis agar dia memiliki barang yang sangat besar, guna memenuhi hasrat cintanya kepada Allison. I wanna be big. Lalu iblis pun mengabulkan permohonan Elliot.
Elliot, kini sudah menjadi penulis buku yang sukses, memiliki banyak penggemar, bahkan, Allison jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan, Elliot pun kini sudah memiliki barang yang besar. Mishka? What a charming man. Who is that? Oh, that's Elliot Richards. Allison sangat mengagumi Elliot, hingga mengajak Elliot berkencan. I'm Alison Gardner. I just had to tell you how much I loved your novel. Lalu, Allison pun mengajak Elliot ke tempat yang sepi. Lalu, Elliot pun menggendong Allison ke kamar, untuk memenuhi hasrat cintanya. What the hell is going on, Mary? Who are you? Ternyata di kamar itu, Elliot telah ditunggu pacarnya yang lain, yaitu, seorang pria. Don't play games with me, Marvin Mr. McNair, I am gay! I rest my case. Ternyata iblis menjadikan Elliot, seorang gay. All right, Elliot. Kiss me. Namun, Allison tidak percaya begitu saja, lalu, Allison pun mengajak Elliot berciuman. I'm gay. No, thanks for dropping by. Good night. Ternyata memang benar Elliot seorang gay, walaupun Elliot memiliki barang yang besar, tapi tidak berfungsi ketika menghadapi wanita. I want to do something great for mankind. Dan, ini adalah permintaan Elliot, yang keenam. I wish that I was the President of the United States. And Godspeed. Mr. President. Iblis, bahkan bisa membuat Elliot jadi Presiden Amerika Serikat tempo dulu. Namun sekarang, seolah-olah Elliot sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, Elliot mengambil pagernya dan siap-siap untuk menekannya. Dan, benar saja dugaan Elliot. Ternyata sebagai presiden, Elliot banyak mengalami ancaman pembunuhan. Okay. Reach contract. Elliot tidak mau meneruskan lagi permintaan ketujuhnya. Elliot sekarang sudah sadar bahwa itu semua tidak akan berhasil membawa kebahagiaan untuk dirinya. Tidak ada kebahagiaan yang sempurna, apalagi dengan sihir. Mendengar itu, iblis sangat marah pada Elliot. Iblis menyiksa Elliot dan memaksa Elliot untuk menyelesaikan kontraknya, menyampaikan permohonan ketujuh. Setelah disiksa, akhirnya Elliot mau menyampaikan permohonan ketujuhnya, yaitu, Elliot ingin agar Allison punya kehidupan yang baik dan menyenangkan. Permintaan Elliot yang ketujuh ini, bukan untuk dirinya, tapi untuk Allison yang ia cintai selama ini. I wish that Allison has a happy life! Permintaan Elliot yang ketujuh ini sangat tidak disangka-sangka oleh iblis. Dan hal ini bisa merubah keadaan Elliot. Lalu, bagaimana nasib Elliot selanjutnya? Ternyata dalam kontrak antara iblis dengan Elliot, terdapat klausul bahwa jika Elliot melakukan permintaan tanpa pamrih, maka otomatis akan membatalkan kontrak yang dibuat. Basically, it says if you commit one truly benevolent act, it voids the contract. Perbuatan baik dan tulus Elliot, akhirnya memutuskan kontrak antara iblis dengan Elliot. So I gotta keep my soul? Yes, you get to keep your soul. Oleh karena kontraknya batal, maka sekarang Elliot dapat kembali memiliki jiwanya, dan berjanji untuk menjalani kehidupan yang wajar, menjadi dirinya sendiri. Yes! Oh, yes! Yes! I get to keep my soul!